Jadi teman-teman semua, seperti biasa, kalian tahu, aku adalah orang yang kalau membenci sesuatu akan melakukan riset gitu kan. Jadi, kalau katanya Kendrick Lamar, I'm the biggest hater. I hate the way that you walk, the way that you talk, I hate the way that you dress. Kayak menurutku, posisi sekarang ini, masakan sekarang ini adalah masakan yang menurutku kayak relate banget sama lagu-lagunya Kendrick Lamar yang ditujukan kepada Drake gitu. Kenapa sih aku ngomong kayak gitu? Karena menurutku kasusnya EXO itu masih panjang perjalanannya. Wah, kenapa sih tiba-tiba ngomongin kasus EXO gitu? Men, kalau kau tahu EXO Wolfenshire, menurutku dia ini orang yang definisi dari orang yang gak punya malu, gak tahu diri, sama dia itu adalah tipikal orang yang emang kurang ajar aja sih menurutku ya, menurutku. Tapi nggak tahu menurut orang gimana. Seperti biasa, aku bakal ulangin sekali lagi. Aku kalau ngebenci sesuatu, aku akan melakukan riset, oke? Nah, kebetulan aku sudah melakukan sedikit riset, yang dimana menurutku risetnya ya cukup oke aja sih. Yang aku benci dari EXO adalah pertama, dia ngelakukan kasus yang dimana kasusnya itu udah cukup gede lah ya. Kalian semua udah tahu, udah pernah aku bahas juga. Dan setelah itu EXO balik lagi. Tapi dia balik bukan sebagai EXO, tapi dia balik sebagai Lucia Meris. Ini dia Lucia Meris. Dan iya, ini IG-nya juga. Aku sebenarnya nggak mau terlalu ikut campur. Cuma menurutku ini udah kelewatan. Yang bikin aku ngerasa ini kelewatan karena di sini tuh dia dengan PD-nya kembali dan memperlihatkan muka, itu yang pertama. Dan yang kedua, di sini dia nggak ada kayak penyesalan sama korban-korbannya. Dengan munculnya dia di internet lagi, korban-korban pasti akan ingat dengan dia. Kadang-kadang aku berpikir kayak gini, ya udahlah, biarkanlah dia kembali ke dalam dunianya gitu. Kalau dia misalnya mau streaming atau apapun, ya udahlah. Aku juga kayak nggak bisa ngelarang, emang haknya dia untuk streaming gitu. Cuma yang aku mau tekankan di sini adalah kalau misalnya dia kembali, aku harap dia selalu dipantau. Dan aku berharap fansnya atau penontonnya itu punya otak yang cukup cerdas untuk sadar kalau dia ini orang yang gak baik. Kau ingat gak sih waktu itu aku pernah ngebahas masalah klarifikasinya EXO, yang dia bikin klarifikasi panjang lebar terus dia ngasih screenshot gitu. Ketika aku ngeliat itu, aku dapat info dari insider kalau ternyata dalam grup itu ada satu orang yang ngebocorkan percakapan di grup itu dan dikasih ke EXO. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu kenapa EXO berani untuk bikin klarifikasi. Dan dari sini, dia manipulasi penontonnya, manipulasi fansnya, supaya kayak, ini yang salah nih mereka nih, karena mereka yang ngomongin gua duluan. Kau bisa cari tahu sendiri di videoku yang sebelumnya, kau cari tahu aja sendiri lah. Nah, intinya, aku pribadi ngerasa kayak, bro, ini percakapan pribadi di grup pribadi yang gak ada kaunya. Jadi menurutku, kau mau ngapain aja di grup itu gak masalah selama tidak keluar. Salahkah cewek-cewek ini dalam tanda kutip menginiin EXO? Ya sebenarnya ya salah gak salah. Salah kalau misalnya tersebar. Kalau misalnya nggak tersebar, ya udah nggak salah-salah amat gitu. Itu menurut moralku. Kalau misalnya menurutmu moralku kurang bagus, tolong kasih tahu aku. Nah, terus yang aku kurang suka dari kasus ini adalah fansnya beliau itu masih bener-bener kayak ngebelain dia. Kayak contohnya ini nih. Ada orang namanya Raisa77 gitu kan. Kenapa sih pada benci sama EXO? Udah tahu yang salah tuh para lo. Mukanya tuh bukan muka laki bajingan. Ustadz, coba lo pancing bakalan sama juga reaksinya. Gue aja yang mancing. Muka dia masih lurus. Emang dasarnya aja cewek-cewek di grup amoral. Gue bisa baca orang dan gue lihat no masker. Kayak maksudku, this is the worst thing that you can say. Gue bisa ngebaca orang. What the fuck is that supposed to mean? Ada ya orang bisa ngebaca kepribadian dari muka ya. Sadar banget gua. Gila, orang psikologi, orang yang jurusan psikologi harus sembah sujud sama ini orang. Aneh. Kalau good looking, gas, berarti dia orang baik. Kalau jelek, berarti dia ya si kelakuannya buruk gitu. Logiknya dari sini udah aneh anjir. Kalau misalnya kita mau ngebahas grup cewek-cewek tadi yang ada di Discord, menurutku dia grup cewek-cewek ini nggak salah. Mereka akan salah kalau mereka akan melakukan itu langsung kepada si EXO-nya. Di sini EXO nggak tahu, kayak misalnya ya dalam setiap grup pasti ada aja orang-orang yang aneh-aneh. Iya kan? Gak usah bohong sama aku. Di grupmu sendiri itu pasti ada orang aneh atau omongan-omongan yang tidak pantas untuk dibawa keluar. Entah itu dark jokes, entah itu rahasia perusahaan atau apapun itu. Analoginya kayak gini deh. Rahasia perusahaan akan tetap jadi rahasia sampai dia terbongkar. Kalau tadi rahasia perusahaan terbongkar, baru mereka salah. Nah, pada dasarnya ini grup Discord yaitu di-leak. Dan kebetulan mungkin salah satu di antara mereka yang nge-leak. Cuma aku nggak tahu dan aku tidak peduli. Salah ketika itu pesan nyampe langsung ke beliau. Nah, tapi yang aku nggak suka di sini adalah kalau kau perhatikan tweetnya,
Ustadz coba lo pancing bakalan sama juga reaksinya. Enggak, sebagai manusia kau kan bukan ini, kau bukan monyet, kau bukan kucing, kau bukan ikan, kau orang yang punya kecerdasan gitu. Yang dimana ini tuh bukan masalah pancing memancing. Maksudnya kalau kau emang gatel, ya emang gatel aja. Sebagai manusia kau tuh punya akal untuk menahan diri. Itu kenapa manusia itu lebih cerdas gitu. Itu kenapa manusia bisa membangun peradaban dari yang awalnya pakai batu, bikin api sampai bikin gedung. Itu yang membedakan antara manusia, monyet dan hewan lain. Tapi kan dia dipancing bang. Kagak ada urusan. Aku pribadi, kalau misalnya ada cewek tiba-tiba gak pakai baju depan mukaku, ya apakah aku akan terpancing dan akan ngeliatin terus? Enggak. Karena apa? Karena aku adalah, betul, manusia. Kalian yang ada di sini juga kebetulan pasti manusia dong. Iya kan? Iya dong. Lagi pula kalau misalnya ada cewek yang tiba-tiba nggak pakai baju di depanku, aku bakal ngerasa dia orang gila. Ngapain dia nggak pakai baju jalan-jalan? Terus dia bilang juga di sini nih, gua nangis baca suratnya Joko aka Eksu asli. Astaga, dia mikirin ampe desperate. Sumpah gua nangis. Kejam banget kalau nilon cuma perkara ditolak terus jebak dia. Ditanya aku banget tuh para perempuan jahanam. Enggak, it's more bigger than that. Ini tuh problem yang lebih gede daripada cuma sekedar ditolak. Kok bisa pakai kecerdasanmu sendiri gitu bro? Aneh. Iyalah, maksudku kalau dipikir-pikir iyalah dia jelas desperate. Orang udah ketahuan kelakuannya. Maksudku Drake aja, Drake yang baru dihancurkan reputasinya sama Kendrick Lamar, dia aja desperate. Apalagi cuma seonggok daging yang menyembunyikan muka secara online kayak Eksu. Yalah jelas desperate lah, gila kali. Mirisnya masih banyak orang yang belum bisa mengkritisi kasus ini. Setuju, justru menunjukkan dukungan kepada pelaku. Tanpa kalian sadari, tindakan normalisasi tersebut bisa berdampak buruk untuk kedepannya. Nah, kebetulan, bagusnya dan beruntungnya adalah orang-orang ini, mereka itu tidak pernah terkena kasus yang sama. Itu kenapa mereka ngerasa kayak ini tuh kayak gak masalah. Mungkin kalau misalnya dia pernah kena kasus itu, pernah jadi korban, aku yakin pola pikirnya gak kayak gini men. Masalahnya ya belum lama nih, belum ada setahun, belum ada kayak sebulan 2 bulan semenjak kasusnya terungkap, pelaku mulai berani untuk streaming. Dia disambut oleh penggemarnya, keren. Bangga gua, keren. Bahkan kalau kau misalnya ngikutin subatonnya Arab, Lutfi Halimawan pun bilang kalau dia nyesal pernah interaksi sama Eksu. Tapi orang-orang ini fansnya tidak menyesal gitu. Keren ya. Masalahnya dengan dia muncul kayak gini, dengan dia muncul di online kayak gini, ini tuh kayak dia bilang iya saya menyesal, saya minta maaf, bla 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 gitu. Tapi kalau dia muncul lagi dia kagak ada nyesal-nyesalnya dia jamet, kagak menyesal itu namanya. Ibarat kata, ini ada koruptor, kebetulan dia megang jabatan lagi setelah itu. Terus koruptornya bilang, ya maaf lah ya saya menyesal sudah pernah korupsi. Kau bakal percaya gak sama kata-kata itu ketika dia menjabat lagi? Nggak, aku gak ngerasa itu nyata sih, anggap aja bukan lah. Sebenarnya yang bisa kau take away dari sini adalah saranku hati-hati sama orang, terutama di internet. Maksudku gak semua orang di internet tuh baik. Nih, terus habis itu ada laporan lagi nih di grup WhatsApp. Hai semuanya, aku sebenarnya udah planning untuk address hal ini. Lengkapnya nanti ketika aku mungkin akan balik ke publik sepenuhnya. Dan aku mohon jangan nilai pesan ini sebagai aku cari empati kalian. Kagak bisa kayak gitu. Kagak bisa begitu. Kagak bisa lu ngomong, jangan nilai pesan ini sebagai untuk mencari atensi kalian atau mencari rasa belas kasihan kalian. Enggak, kagak. Ini ya bentuk dari piti, minta dikasihanin. Aku mau bahas sedikit perihal ini. Aku belajar banyak dari kesalahanku yang telah lalu. Aku berharap aku menebus kesalahanku dan dosa-dosaku apapun itu di dunia. Kalaupun tidak cukup, aku tebus nanti di akhirat. Saat rasanya ketika sakit-sakitnya kemarin, aku berdoa untuk meminta menyudahi semua. Tapi menurutku itu bentuk kesombongan yang teramat. Karena aku masih dikasih nyawa, raga yang sehat. Aku pribadi ya, kalau misalnya Eksu datang kembali ke dunia streaming, terus habis itu dia bilang kayak, ya udah gue menyesal, ya udah gue minta maaf. Nah, kalau misalnya dia melakukan hal yang sama lagi gimana? Apa yang bakal terjadi kalau misalnya dia melakukan hal yang sama? Apakah bakal dapat konsekuensi yang sama? I don't think so. Aku berharapnya semoga dia beneran belajar dan tidak melakukan hal yang sama. Soalnya, aku ngerasa ini tuh situasi ini mirip banget kayak Drake. Nggak bohong. Kalau misalnya Eksu beneran mau tobat dan kembali ke dalam dunia streaming, saranku, kau edukasi penontonmu biar penontonmu yang kayak gini nih nggak ada. Mukanya itu bukan muka laki bajingan, enggak, kasih tahu kau pernah berbuat salah gitu. Kalau di US sana, orang yang pernah kena kasus itu biasanya bakal ditandain, rumahnya bakal ditandain. Kayak misalnya
bakal ada tanda kayak gini nih di rumahnya nih, atau dia gitu. Jadi pada dasarnya ya udah, kalian tandain aja dia. Kalian yang waras tidak usah terlalu berkutat, tidak usah peduli sama dia, dan biarkanlah fans-fansnya ya udah gitu. Tapi jangan sampai fansnya ini nyerang korban. Nih bahkan ya, salah satu manajer dari perfituberan yang ku tahu, dia mikirin sampai desperate. Yalah anjing, soalnya ketahuan di publik. Kalau nggak ketahuan mungkin dia nggak sedesperate itu, mungkin dia bakal tetap lanjut sama kelakuannya aja. Aku berharap fansnya ini sih, kalau kau emang masih mau nonton EXO yang baru, ya silahkan tonton aja. Cuma ya awasi, dan seharusnya kalau menurutku dia udah nggak terlalu berhak untuk dapat platform. Berhak aja sih, cuma kayak nggak perlu sampai disembah-sembah sih kalau kataku. Yang bikin dunia hancur tuh orang fanatik. Yang aku ngerasa sampai sekarang, kata-kataku yang benar adalah jadi VTuber tuh enak. Kau bikin masalah, ganti karakter atau ganti muka, kau bisa datang dengan nama baru. Selesai. Can we still give trust? No, aku nggak akan percaya. Aku pribadi nggak akan engage sama kontennya. Aku sendiri cuma berpikiran kayak aku cuma bakal ngata-ngatain dia aja karena dia pede mampus gitu. Dan tugasnya dia di sini adalah dia ya kasih tahu ke penontonnya, kalian penontonku yang ku sayangi, pumpkin, jangan serang korban ya, karena emang aku yang salah. Harus keluar tuh dari mulutnya tuh. Karena ya sekali lagi nggak akan menutup kemungkinan kalau ini bakal terjadi lagi. Intinya kayak ya semoga jadi orang yang baik lah si EXO lah. Aku berharap dia berubah lah, anggapannya redemption arc gitu. Tapi kalau misalnya dia beneran mau berubah dan mau redemption arc, aku nggak akan yakin kalau orang yang beneran mau tobat bakal bikin video klarifikasi yang playing victim. Kalau misalnya kau nonton ini ya, kalau saranku nggak usah didukung, demi kagak usah didukung, kagak usah didatengin channelnya, diemin aja. Kalau ketemu kau tinggal klik not interest. Intinya jangan sampai dia ada di radarmu gitu. Ini terakhir kalinya aku ngebahas EXO ataupun siapa tadi nama streaming karirnya yang baru tuh. Dan ya itu aja sih. Aku nggak akan mau ngebahas lagi. Aku nggak akan peduli kalau misalnya ada apa-apa lagi. Soalnya kalau misalnya kejadian hal yang sama lagi, kau sudah diperingatkan. Udah. Kalau menurutku ya, situasinya EXO ini mirip banget sama kayak apa yang dikatakan Kendrick Lamar ke Drake. Kita buka dari Euphoria gitu. Everything they say about me is true gitu kan. Ya little bit true, mungkin ada yang true, ada yang enggak. Terus habis itu nih, you know your master manipulator and habitual liar. Ya pada dasarnya apa yang dalam video minta maafnya dia, klarifikasinya dia, ya udah. Dia master manipulasi dan dia emang pembohong handal aja. Intinya kau kalau ngedengerin lagu Kendrick Lamar ini situasinya mirip banget. Dan aku ngerasa they not like us karena orang yang bener-bener passionate sama perfituberan, passionate sama karir di dunia streaming, atau bahkan passionate sama dunia entertainment ini, aku yakin mereka gak akan mau mengkhianati fansnya. Sesimpel itu doang. Ya kau bisa dengarkan 3 lagu tadi dan kau bercermin lah ya. Aku nggak mau lagi ngebahas dia. Kalau misalnya kau setuju EXO adalah master manipulator karena dia ngomongin masalah yang dia dapat leak dari grup chat itu, terus habis itu dari grup itu karena dia udah dapat screenshotnya, dia bikin klarifikasi. Sesimpel itu. Nah bener dah kayak gitu. Kalau misalnya dia nggak dapat screenshot itu, aku gak yakin dia bakal bikin video klarifikasi. Sama yang aku ngerasa kenapa ini mirip banget sama lagu Not Like Us ya. Kenapa si EXO, kasusnya si EXO ini mirip banget sama lagu Not Like Us, karena menurutku dia ini phony. Dia ini cuma orang yang pengen jadi VTuber hanya karena dia pengen duit ya. Dia pengen fame, pengen duit, pengen cewek, udah kayak gitu doang. Bener-bener kayak dia ini beneran penggambaran dari culture vulture. Kalau menurutku kesamaan antara Drake dan EXO, ya bener, dia relate sama lagu Not Like Us, yang dimana kritik utama dari lagu Not Like Us kepada Drake dan di sini kepada EXO adalah dia itu orang yang culture vulture. Culture vulture itu apa? Orang yang dia itu mendapatkan penghidupan dari dunia VTuber, dia itu mendapatkan duit dari sini, mendapatkan penghasilan dari sini, dari scene ini, tapi dia tidak pernah giving back to the community. Sekalinya dia giving back to the community, dia giving a problem. Dan iya, karena dia ujung-ujungnya orang jadi stereotype VTuber cowok auto cabul, selesai dan terima kasih. Ya baguslah kau udah jadi streamer biasa lah, setidaknya kau nggak ngerusak scene VTuber. Dan ya kalau misalnya kau setuju sama kalau EXO adalah culture vulture, kau bisa chat di sini, chat Iwak atau apapun itu. Dan kalau kau mau ikut seru-seruan, kalau misalnya kau mau diskusi atau nggak terima sama apa yang ku omongin, kau bisa langsung ngetik di sini juga biar langsung ku baca, oke? Dan ya udah itu aja dulu. Stay clean and sound.
Lah dia masih streaming, masih nanya lagi si Jamet. Kalau kagak streaming nggak gue bahas.